Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lucy Febriani dengan NIM 2009840 akan menjelaskan perbedaan ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional. Nah, tentunya kita perlu diperjelas terlebih dahulu nih, apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi konvensional? Nah, sebenarnya ilmu ekonomi konvensional secara istilah tidak merujuk pada ilmu ekonomi tertentu. Karena konvensional secara bahasa berarti berdasarkan pada kesepakatan umum. Pembubuhan kata konvensional biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hal merupakan kelaziman atau praktik yang dominan. Dalam diskursus ilmu ekonomi terdapat istilah yang sering digunakan untuk merujuk hal ini, yaitu mainstream economics. Nah, realitasnya pun mainstream economics ini diisi oleh pemikiran yang sangat beragam. Meski didominasi oleh pemikiran mazhab neoklasik, salah satu definisi yang sangat terkenal tentang ilmu ekonomi datang dari pemikir mazhab ini, yaitu Lionel Robbins. Ia mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai the science which studies human behavior as a relationship between and the scarce means which have alternative use, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai sebuah hubungan antara tujuan-tujuan dan cara-cara yang memiliki penggunaan alternatif. Ends dalam definisi ini dapat dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan dan means sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Lantas, bagaimana dengan ilmu ekonomi Islam? Nah, telah banyak pemikir serta ekonom muslim yang mengajukan definisi bidang ilmu ini, dan sejauh ini dapat dikatakan tak ada definisi tunggal yang disepakati. Beberapa di antaranya definisi tersebut antara lain disampaikan oleh Hasanus Zaman bahwa ilmu ekonomi adalah pengetahuan dan aplikasi dari perintah-perintah serta aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber daya material dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia dan memungkinkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya pada Allah dan masyarakat. Kemudian oleh Muhammad Arif yang mendefinisikan sebagai studi terhadap perilaku muslim dalam mengelola sumber daya, yang mana merupakan sebuah amanah untuk mencapai falah. Nah, menurut Arkham Khan menyampaikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah studi mengenai falah atau kesejahteraan manusia yang dicapai melalui perorganisasian sumber daya di dunia dengan dasar koperasi dan partisipasi. Dari penjelasan tersebut, kita dapat ketiganya memiliki kesamaan bahwa ilmu ekonomi Islam membahas mengenai pengelolaan sumber daya. Namun, ada beberapa poin penting nih yang menjadi pembeda ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional. Pada definisi Hasanus Zaman, terlihat bahwa ilmu ekonomi Islam mengambil rujukan dari aturan syariat Islam. Menurut definisi Arif, berfokus pada perilaku muslim yang dalam aturan ideal tentu saja sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, Akram Khan menggunakan konsep falah yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Nah, dari sini kita dapat menarik benang merahnya bahwa ilmu ekonomi Islam mengambil aspek ideal atau aspek normatif atau apa yang seharusnya berdasarkan ajaran Islam. Aspek normatif, ada perbedaan lebih mendasar antara ilmu ekonomi Islam dan konvensional. Quduri menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki pondasi yang berbeda dengan paradigma Barat. Karena ilmu ekonomi Islam berlandaskan pada worldview tauhid, sementara paradigma Barat memisahkan agama dengan sains atau dualisme. Susanto secara lebih jelas memaparkan bahwa ilmu ekonomi Islam secara ontologis tidak memisahkan permasalahan duniawi dengan permasalahan ukhrawi, dan secara epistemologis tidak membatasi pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui indera dan rasio atau akal. Nah, berdasarkan hal tersebut, ilmu ekonomi Islam bukan sekedar ilmu konvensional yang aspek normatifnya diganti dengan ajaran Islam. Tentu lebih jauh dari itu. Ilmu ekonomi Islam memandang apa dan yang ada dan apa yang terjadi sebagai sebuah fenomena dalam dunia yang tunduk pada sunatullah, serta menempatkannya dalam kacamata tauhid. Hal ini tentu saja berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional yang meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, mendasarkan dirinya pada filsafat materialisme, yaitu
bahwa segala yang ada di dunia materi atau kebendaan. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.